أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح.
الحمد لله الحمد لله الذي قد جمعنا في هذا المسجد للصلاة الجمعات فرض الله على هذه الأمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang kami muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang kami hormati panitia pelaksana pembangunan masjid, yang kami muliakan panitia pengurus harian masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan meniatkan i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, sejenak sebelum kita memasuki ke dalam dua rukun al-khutbah, marilah sama-sama kita merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ya'idzukumullah, mudah-mudahan menjadi pelajaran, mudah-mudahan menjadi iktibar, sehingga di dalam kehidupan kita penuh kehati-hatian dalam setiap apa yang kita katakan, dalam setiap apa yang kita lakukan, bahkan di dalam semua kegiatan. Apakah yang saya lakukan itu menentang dengan akidah saya? Apakah yang saya katakan ini menentang dengan akidah saya, bersalahan dengan agama saya, atau bagaimana? Hadirin yang dimuliakan orang, sesungguhnya orang-orang menyebarkan berita-berita bohong, yang dia membawa berita-berita bohong, yang dia sesuatu itu dia belum tahu pasti kebenarannya, belum tahu pasti kenyataannya, bahkan dia tidak membawa dengan saksi-saksi yang nyata. Usbatum minkum, yang itu merupakan ada sekelompok di antara kamu. Nah, di antara gata nepegah oleh Allah. Yang pertama sekali, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala nyo nepegah, oh wate getanyo kalen jauh menyah dalam istilah ilmu tajwid panjangiji jauh, atau yang disebut dengan mad wajib muttasil, panjang gekeun. Bisa saja kita memaknai makna tersebut yang galak tadi baba dihua-hua disebarkan dengan berita bohong. Pertama sekali Allah menyampaikan kepada orang yang tertimpa fitnah, pontan ila gepegah oleh Allah Subhanahu wa taala ke orang yang tertimpa musibah. Pertama sekali orang yang terfitnah, nyoile Allah nepingat ke orang yang terfitnah. Kiban nepingat oleh Allah. Sebelum kita menyampaikan ayat ini,
Sudah sering kita mendengar bagaimana kata Luqmanul Hakim. Nepegah li Luqmanul Hakim, hendaklah kamu selalu mengingat dua perkara. Tapi kata tak ingat dua perkara. Dan engkau hendaklah melupakan dua perkara. Yang engkau ingat itu hendaklah yang pertama sekali, katanya berkaim tak ingat kepada Allah. Yang kedua, hendaklah engkau selalu mengingat kepada kematian. Nyan yang you ingat habis. Yang kedua, hendaklah kamu jangan mengingat yang pertama sekali kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain. Yang kedua, keburukan orang lain, yang keburukan yang diberikan oleh orang lain untukmu. Dua ini kepegah Luqmanul Hakim hang gebi ingat-ingat. Ada yang ipubruk tuligo baik ingat. Walau secara manusia hai tatun nunggu. Yang kadang-kadang kenyataan itu memang tidak ada, bahkan kadang-kadang najid orang walaupun nyena salah gepubut hai getun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nasihat Luqmanul Hakim ini kita kaitkan dengan ayat Allah, la tahsabuhu syarran lakum, nepegah oleh Allah. Keburukan yang disebarkan oleh orang untukmu, atai pegah-pegah bro legok, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan engkau mengira keburukan itu, berita kebohongan yang disampaikan itu, fitnah yang disebarkan oleh orang itu untukmu, syarran lakum. Bek tapi kile gata nyan bro ke gata. Ini nasihat Allah. Maka dalam ayatnya kepegah geyo sabar, geyo petenang bro pada saat kita terdengar berita-berita yang tidak benar yang terjadi di atas menimpa diri kita sendiri. Allah nepi ingat, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan mengira oleh mereka itu adalah keburukan untuk orang tersebut. Malah kalau orang-orang ingin viral, tunggu, orang ingin viral, baik pegah gitu. Lagi-lagi bintang film, makin dia dipublikasikan, makin dia diviralkan, makin tenang gitu. Baik nyangat atau bro malah banggai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi bukan itu maksud kita. Yang bahwa setiap orang menyampaikan keburukan orang lain, yang menjadi pelajaran kegedanyo yang bahwa keburuk, jangan kita mengira keburukan itu akan menimpa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan oleh Allah, bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik untukmu, dipegah oleh Allah. Tapi menyebutnya kan tunggu. Apabila itu benar, bukan yang dipegah legopnya, yang orang menyebarkan fitnah tersebut memang hana bak gedanya tunggu. Tapi menyehna tunggu. Menyehna tidak mungkin, kata Allah, bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik untukmu. Hadirin yang dirahmati Allah, likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi, nepegah ya Allah. Tiap-tiap seseorang, tiap-tiap tidoro urang nepegah oleh Allah, maktasaba minal ismi, maka untuknya dia akan mendapat dosa dari apa yang dia lakukan. Likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi. Allah nepegah, tenang menteng hai urang yang merasa terfitnah. Tenang menteng wahai urang-urang yang merasa engkau terbohongi. Tenanglah wahai orang-orang yang merasai engkau orang terzalimi. Orang-orang yang engkau merupakan yang terbawa oleh fitnah. Maka Allah nepegah, likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi. Orang yang menyebarkan berita tersebut, dia akan mendapatkan hasil daripada usahanya sendiri. Yang dipegahnya, walaupun dia naik bonus di WA, di Instagramnya, di YouTube-nya, nanti dia akan mendapat yaitu poin dan lain sebagainya. Tapi ingat, likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi, dia akan mendapat dosa dari apa yang dia lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parah lagi nepegah oleh Allah, yang lebih parah loh,
walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Ya Allah. Kalau tadi Allah mengatakan maktasaba minal ismi, yang lebih parah lagi kata Allah, yang sampai Allah menutup ayatnya dengan adabun azim, adalah orang-orang yang orang tersebut dari dialah orang yang pertama yang menyampaikan berita tersebut. Dari urangnya pun yang bersumber berita tersebut, dari orang yang pun taat lumbui ta, sehingga berita itu menyebar ke seluruh. Walau kadang-kadang seperti Abdullah bin Ubay, menyadar peganganku. Abdullah bin Ubay memang dia tidak kena iaitu had, hana kena had, karena orang pun tadi tunggu berita tentang tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu. Nyo ayatnya tunggu asbabun nuzul kepada kejadian Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terfitnah berbuat zina. Tapi ayatnya beda fikir kita nyo untuk hanya ke asbabun nuzul kejadian Siti Aisyah dengan Safwan saja kan. Lagi tak ubah YouTube-nya ada orang-orang pakar yang menerjemahkan, menafsirkan ayat Allah dipegah. Tanyalah kamu kepada ahli zikri. Guyu tanya kepada ahli zikri, dengan berani mereka menafsirkan yang bahwa makna itu tanyalah kepada orang Yahudi atau ke orang Nasrani. Setahu saya, setahu belum nunggu di sana dijelaskan tanyalah kamu kepada ahlul kitab, kepada ahli kitab. Guyu tanya, nyan asbabun nuzul ayat. Kon jino tunggu guyu tanya ba orang Yahudi ngau orang Nasrani. Tapi ada sebahagian orang yang dia berani agar dirinya menjadi orang yang menjadi terkenal, berani pegah nunggu. Sebab menyebut tak pegah yang agak menentang nunggu. Ya, nyantanya muncul laju nunggu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama sekali yang melahirkan benih-benih kebohongan tersebut, sehingga lahir bak orang lain kebohongannya. Tanya pun yang share bak grup tunggu. Tanya pun nilai yang kirim bak grup. Sehingga dari grupnya gimana bak grup-grup yang lain. Maka orang pertama, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Orang yang pertama, orang yang mengambil bahagian besar dari kebohongan itu, orang yang mendanamkan benih-benih kebesaran dari kebohongan itu, nepegah li Allah, lahu adabun azim. Untuknya azab yang sangat azim, adab yang paling rayu. Kadang-kadang sekalian, cobalah terenungkan ayat Allah. Apabila sesuatu itu yang belum kita tahu, belum tak lupa nunggu, beile tak pegah berita tersebut sampai tersebar kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat Allah dilanjutkan, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Pegah oleh Allah. Nyo gepa ba orang muslim, nyo gepa ba orang mukmin, nyo gepegah ba orang mufhum. Sebab watenya pada saat Abdullah bin Ubay itu menyampaikan berita bohong tersebut, sampai-sampai orang-orang mukmin terpengaruh dengan berita tersebut. Terpengaruh dengan berita. Manto-to ada pegah. Seperti umpamanya sampai beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rap-rap gepatih tunggu dengan tuduhan kepada Siti Aisyah radhiyallahu. Ini gepegah li Allah. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minu wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Pakenhan punya bahasa Aceh dah pegah. Kena apa tidak? Sang-sang bahasa haji geputuk tu oleh Allah. Boh pakenhan ni le urung-urung yang beriman. Le urung-urung yang beriman dan urung-urung mukminah. Kenapa dia tidak pada saat dia mendengar berita itu, dia menyangka yang bahwa itu bi anfusikum khaira, nyan adalah yang terbaik. Pakenhan. Kenapa dia langsung menyambungnya? Ya, tidak pasal, tidak pasal. Paken le urung mukminnya justru dia menambah berita tersebut.
gepegah le Allah nangku pakan menan pakan sampai le urung-urung mukmin menan pakan sampai le urung-urung muslim menan padahal yang seharusnya orang-orang muslim itu mengatakan wa qalu hadza ifkum mubin dan berkata orang-orang mukmin seharusnya dipegah le Allah dikeun le urung mukmin be itamah nangku punya fotokopi mono apet itamah lejih legal bahkan menjadi A3 bahkan lebih rayu lom itamah nangku pegah li Allah pakan menang kenapa demikian ni pegah li Allah Subhanahu wa taala hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nyan begitu peringatan Allah kepada orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang berita tersebut golom jelas katanya rupa nangku ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala leh nyan baru nepea bak Nabi Muhammad idz talaqawnahu bi alsinatikum ingat olehmu wahai Muhammad ingat olehmu wahai Muhammad geyu ingat bak Nabi Muhammad gepegah bak umat ingat ligata hai Muhammad wate berita-berita kebohongan itu tersebar dan jikun le urung-urung mukmin wa taqulu bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun ingat olehmu wahai Muhammad pada ketika berita-berita itu tersebar berita-berita hoak itu tersebar kebohongan-bohongan itu tersebar dan orang-orang itu berkata dikelam le urangnya dengan mulut-mulutnya bi afwahikum apa yang tidak ada ilmu kepadanya hana ilmiah tapi kadikun gekun le Allah watah sabunahu hayyina dan dia menganggap itu sepele dianggapnya yang kai tamah-tamah sambung ngaju ne pegah le Allah watah sabunahu hayyina dianggap sepelenya nangku Allah sambung ngaju kiban dero ke nak kalen orang kumana ko kalen naku kalian ci ilikut Honda metipe sementara kita belum jelas kita tahu siapa dia orang mana atau berita-berita yang lain dipegah oleh Allah wa tahsabunahu hayyina dia menganggapnya buat sepele padahal Allah nekeun wa huwa indallahil azim padahal itu di sisi Allah sangat besar yang lagi tanya tak anggap sepele yang kita anggap remeh yang kita Allah mau beritanya Allah melong kirim pi wifi goblong cok dan lain sebagainya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nepegah oleh Allah sesungguhnya urang innal ladzi yuhibbuna an tashi'a fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah nepegah oleh Allah urangnya galak-galak tat tengku antasyi'a fahishah antasyi'a bahasa Aceh nangku galak tat pekesyuk gop nangku galak tat pegah-pegah berita yang belum dia tahu berita tersebut bahasa Aceh nangku mekesyuk gekun dalam Al-Quran innal ladzi yuhibbuna antasyi'a fahishah sesungguhnya orang-orang yang orang tersebut suka sekali dia menyebarkan berita-berita kebencian, kebohongan, hoak dan lain sebagainya kepada orang-orang yang beriman. Allah nutup ayat lahum adzabun alim untuknya azab yang sangat pedih. Lahum adzabun alim nunggu azab yang sangat pedih. Mengkadang lagi kita nyo dong kuat tegekeun le Allah adzabun alim adzabun azim maktasaba minal ismi sepele dengku. Kita menganggap itu sepele padahal abu dengku sekalian fit dunia dia kena azab di dunia kena jilid inoi dunia karena dia menuduh menyampaikan berita-berita yang tidak benar wal akhirah dan akhirah dia akan mendapat azab Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah gedepe dengku Allah tahu wa antum la ta'lamun dan kamu tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya'idukumullah gebi nasihat li Allah ke gedanyo dengku gebi pelajaran li Allah kepada gedanyo melalui lisan Muhammad ya'idukumullah hendaklah ini menjadi pelajaran buat kamu anta'udu limisli jangan kamu ulang lagi semisal itu
Kejadiannya tunggu Abdullah bin Ubay menyebarkan berita sehingga Aisyah dia terfitnah. Tapi Aisyah adalah orang yang dia memang benar orang yang suci, diperistrikan oleh orang yang suci, anak dari yang suci, anak Abu Bakar, sehingga kebenaran itu turunlah ayatnya tunggu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nepegah oleh Allah, hendaklah bejit ke pelajaran ke gedanyo, bekle mulang beritanya nunggu anta'udu limislih, supaya bahwa tidak terulang lagi nunggu kajet semasa yaitu Siti Aisyah radhiyallahu yang terfitnah oleh Safwan, sehingga dua orang dikala itu kena jilid setelah turun ayat ini. Kenang hat dua orang. Abdullah bin Ubay hana kenang nunggu, tapi adabun azim untuknya. Sebab ada ino dengku menyehana bukti terbukti benar memang hanya tacok bukti, tapi akibat daripada Abdullah bin Ubay sehingga ada orang lain yang bisa terjadi dia membuat fitnah untuk orang lain. Allah nepegah yaitu abadan selama-lamanya in kuntum mukminin, jika adalah kamu itu orang mukmin. Menyegatanya orang mukmin, berita yang terjadi semasa Siti Aisyah radhiyallahu bekle terulang ngepegah oleh Allah dalam ayatnya. Abu tungku sekalian, donyanya abu tungku sekalian, tingat lagi kepegah kejadian Luqmanul Hakim. Bakwa tege kelede tunggu, tege kelede. Wate pun ge dua pi pegah le urang salah tunggu. Tege dua pi salah. Lewat mathabah tempat geyu ayah, geyu anak gehu le ayah. Ikun cit bangai goknya. Hana sayang ke bacut ke ayah ge. Masa ba ayah geyu hu anak ge. Getukar lehnya. Setelah itu dia tukar. Dikun lam le urang lain. Bid ayahnya hana setia sagai ke anu. Olehnya gehua menteng untak geledai tersebut. Keledai tersebut hanya dituntun saja. Hana thoe ikun leurung bangai deku. Justru sekarang seandainya tak ikat lang ua menteng ikun tanya liat deku. Napeng hantab lawa ikun bid liat tat. Serba salah dunia ini deku. Maka yang godhat nepegah li Allah fastabiqul khairat. Setiap apa yang kita lakukan benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang katanya putubit hendaklah menjadi mauidhah kepada urung-urung ramai. Insyaallah mudah-mudahan pelajaran yang ulun sampaikannya dapat bermanfaat kepada pribadi ulun tuan dan juga dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Wahai urung-urung mukmin, bek tak anggap sepele. Berita yang kita sampaikan itu apabila berita itu tidak benar sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azab yang sangat pedih kepada orang yang galak dan pegah-pegah yang ia sampaikan itu belum nyata terbuktinya. Kalaupun nyata tengku, ada pihnya tengku, ada pihnya yang geyu pegah-pegah kegop di dalam Islam hanggebi isi tengku. Lagi cerita tidro urang jak minta darah baru tunggu. Boleh dia membuka aib kepada si yang yak cahra uhnya tunggu. Ba urangnya menteng. Yang tak pegah ba urang umar rumahnya hanapah ya. Bek ni jak kena tunggu. Ilung kabeh kutumo hanjit pegah je tunggu. Boleh kita sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Itulah ajaran Islam. Nyangkenya tunggu agama Islam. Itulah untuk kita orang-orang mukmin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآية والله عليم حكيم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله